Saya itu berusaha sabar, tapi kayak loh, ketika lihat ada orang komen ngawur gitu, jadi mangkel saya, sumpah gemes saya. Sudah tak tag itu harusnya belajar lagi. Geopolitiknya gimana itu? Malah ada pertanyaan ini yang bikin gemes lagi. Ada pertanyaannya, apa kaitannya antara permasalahan internalnya Tiongkok Taiwan dengan tragedi 98? Alah, dia lupa kalau Taiwan itu pengen merdeka. Dan salah satu persyaratan ingin bisa merdeka menjadi sebuah negara itu harus ada persetujuan dari negara-negara di dunia. Ada pengakuan. Dari sini logikanya aja udah nggak jalan. Kayak masih ngoceh di konten. Kan lucu gitu loh. Padahal di situ sudah saya jelaskan loh ya. Di video terakhir itu saya jelaskan bahwa aktivis-aktivis Taiwan ini sangat intens banget. Mereka menyebarkan pamflet-pamflet, menyebarkan isu-isu tentang Tiongkok, keburukan Tiongkok ke berbagai negara yang punya potensi anti Cina. Salah satunya Indonesia, juga kena Indonesia. Jangan dikira ndak. Itu sebabnya kenapa itu tragedi 98 itu videonya selalu di-up nih sama orang Taiwan nih. Untuk membenturkan orang Tiongkok dengan orang Indonesia. Ngerti nggak? Paham kan maksudku? Kemarin itu di WeChat ini ada komen juga ya, ada orang Indonesia posting di WeChat channel. Kemudian bukan orang Indonesia sih, orang Tiongkok yang tinggal di Indonesia, dia ngeposting tentang Indonesia. Terus ada salah satu komentar di situ, dia tuh ngomentari gini, kayaknya orang Tiongkok ini lupa dengan pembantaian di Indonesia yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998. Kalau orang Tiongkok tersulut pasti dijawab itu. Tapi ada 2 orang sih jawab. Terus maumu apa? Digituin. Maumu apa nih? Justru yang saya temui nih ya, film-film dokumenter di Tiongkok itu lebih ke Jepang ya. Pengusutan tentang tragedi Jepang ini ya. Kalau 98 itu sambil lalu lah. Karena apa? Tragedi 98 itu terjadi di Indonesia. Dan itu terjadi pada orang Tionghoa, peranakan, bukan orang Tiongkok. Yang jelas bukan orang Tiongkok. Bukan warga negara Tiongkok. Itu sebabnya kenapa mereka itu tidak terlalu membahas ini. Mereka sudah memilih keluar dari Cina, ya sudah, itu resiko kalian gitu loh. Tapi Tiongkok dengan segala keterbatasannya kala itu akhirnya mau mengevakuasi sebagian dari orang-orang yang masih WNA ya, masih punya kewarganegaraan Tiongkok ya. Jadi dia belum WNI itu dijemput sama Tiongkok. Tapi faktanya banyak orang yang peranakan juga ikut ngungsi ke Tiongkok. Keturunan doang itu yang sudah lahir lama di Indonesia ikut ke sana, ikut lari ke sana gitu loh. Masih nanti kalau udah ada videonya dia nanti masih tanya apa hubungannya antara tragedi. Yang jelasnya aktivis Taiwan itu sengaja memang dia itu membentur-benturkan negara bangsa-bangsa lain yang anti Cina ini ya, agar tetap pada posisinya anti Cina. Paham?
Karena satu, Taiwan ingin merdeka, dia minta pengen dukungan dari berbagai bangsa. Kalau orang-orang Indonesia ini yang anti Cina ini kemudian mendukung Taiwan untuk merdeka, kan tujuannya tercapai. Kok dibilang nggak ada hubungannya katanya. Nge-up tragedi 98 itu bukan berarti bahwa Taiwan itu minta dukungan orang Tionghoa Indonesia untuk mendukung kemerdekaan mereka, bukan. Tapi justru orang-orang yang anti Cina ini. Lagian ngapain dia orang Taiwan minta dukungan orang Tionghoa di Indonesia, kan absurd gitu loh, konyol. Berapa puluh juta sih penduduk Tionghoa di Indonesia untuk bisa mendukung kemerdekaan Taiwan. Lo aja logikanya ndak dipakai. Dari sini masih ada pertanyaan kayak gitu keluar, ini gimana maksudnya? Aduh. Itu sebabnya tak bilang jangan sampai terprovokasi dengan hal lain, nggak usah ikut-ikutan nih ya. Kalau ada propaganda film dokumenter seperti ini di up lagi ya, itu bukan orang Tiongkok. Lu mau nemu di Douyin, mau nemu di Weibo dan sebagainya, lu itu nggak paham banget orang Taiwan itu kayak apa, orang Tiongkok itu kayak apa, tulisannya kayak apa juga kalian nggak ngerti gitu loh. Yang tahu ini orang-orang lokal sini loh. Aku itu sebelum bikin konten, aku konfirmasi dulu sama temanku asli Tiongkok ini. Emang kamu sedendam itukah sama kita orang Indonesia waktu terjadi tragedi 98? Temanku jawab apa coba? Apa urusannya katanya. Justru ketika temanku aku tanya itu ndak respon banyak masalah tragedi 98 itu. Itu hanya insiden dimanapun negaranya katanya. Bahkan di Tiongkok pun pernah terjadi seperti itu. Jadi mau apa? Lagian itu korbannya juga bukan orang Tiongkok loh, bukan warga negara Tiongkok loh, warga negara Indonesia. Etnis, yang kebetulan etnis Tionghoa. Buktinya pamanku tuh orang masih WNA kala itu, santai aja dia, malah meninggal barusan sih tahun 2023 karena kecelakaan. WNA sebelumnya itu dia nggak bisa bikin KTP, akhirnya nggak berani keluar kemana-mana, ditanya orang diem aja. Tapi sejak dapat KTP jadi ngobrol, ngerti. Insiden tersebut itu terjadi pada sebagian saja yang memang sudah takdirnya kita mau apa gitu loh. Nggak hanya di Indonesia, di Malaysia pun juga mendapat diskriminasi ya, Tionghoa itu malah lebih parah juga di sana. Sebenarnya anti Tionghoa di Indonesia waktu itu tuh karena memang didasari basicnya itu karena kecemburuan sosial ya, itu aja sebenarnya. Nah terus lama penjajah terus diasupi, didoktrin, ini lu nggak kaya tuh, lihat tuh mereka tuh jajah kamu tuh, mereka kaya gitu.